Pipa ini adalah pipa paling terkenal di India, bahkan terkenal di seluruh dunia. Menempuh jarak yang sangat jauh, mulai dari pedesaan hingga ke tengah kota Mumbai, dan juga melewati berbagai kalangan masyarakat, dan memiliki banyak masalah hingga terkenal ke seluruh penjuru dunia. Pipa ini adalah pipa saluran air Tansa, atau yang dikenal sebagai Tansa Project. Adalah sistem air raksasa yang dibangun di Mumbai, India pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20, yang bertujuan untuk menyediakan air minum yang bersih dan aman bagi penduduk kota yang terus berkembang. Tujuan awalnya mengatasi krisis air yang parah pada abad ke-19 di India. Pipa ini membentang sekitar 160 km dari Danau Tansa di pegunungan Sahyadri dan mengalir ke Mumbai menggunakan pipa besar di atas tanah. Proyek ini dikerjakan dalam waktu 50 tahun. Kapasitasnya mencapai 1.000 juta liter air per hari dan diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 12 juta orang termasuk fasilitas lainnya, dan menjadikan pipa ini sebagai salah satu sistem pipa air terpanjang di Asia. Itu adalah rencana dan harapan awal proyek ini dibangun, namun ternyata tidak sesuai harapan. Pencemaran air di Sungai Tansa yang menjadi sumber air utama di kota Mumbai berubah menjadi masalah besar. Diperburuk dengan naiknya pertumbuhan penduduk di Mumbai, yang mana saat itu kota Mumbai adalah salah satu kota yang paling cepat berkembang di India saat itu. Banyak pemulung yang membangun rumah atau tempat tinggal di dekat pipa Tansa, yang akibatnya semakin lama semakin banyak yang menempati area tersebut dan menjadi pemukiman liar yang cukup kumuh. Pertumbuhan pemukiman kumuh di sekitar pipa Tansa cukup pesat dalam puluhan tahun terakhir. Penyebabnya ada banyak, mulai dari migrasi dari desa ke kota, angka pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, kemiskinan, dan kurangnya peluang di desa mendorong banyak orang pindah ke Mumbai untuk mencari pekerjaan dan hidup yang lebih baik. Tapi kenaikan ini tidak disadari oleh pemerintah waktu itu, hingga akhirnya pemerintah kota tidak mampu menyediakan rumah yang memadai untuk menampung pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Ditambah lagi angka kemiskinan adalah faktor utama yang mendorong orang untuk tinggal di permukaan kumuh karena tidak mampu untuk membayar perumahan yang layak karena penghasilan mereka yang sangat rendah. Belum lagi masalah kasta di India yang cukup ketara, seperti kasta rendah dan minoritas sering didiskriminasi dalam akses ke perumahan atau layanan dasar. Semua masalah itu bergabung menjadi satu dan menciptakan banyak sekali kawasan-kawasan kumuh yang tersebar di seluruh India. Bahkan ada satu kawasan kumuh yang luarnya hanya 2,5 km persegi yang dihuni oleh sekitar 800.000 hingga 1 juta penduduk, menjadikan kawasan ini sebagai kawasan kumuh terbesar di Mumbai. Kawasan ini seringkali memiliki sistem sanitasi yang tidak memadai, sehingga limbah domestik termasuk air limbah, kotoran, mencemari tanah air di sekitarnya. Limbah-limbah ini dapat bocor ke dalam pipa Tansa dan mencemari air di dalamnya. Selain itu, ada limbah industri kecil dan menengah di kawasan kumuh yang seringkali membuang limbah cair dan padat tanpa pengolahan yang memadai. Hal itu juga mencemari sungai dan danau yang menjadi sumber air bagi pipa Tansa. Dan yang paling parah, di kota Mumbai, pipa ini melewati kawasan kumuh terpadat dan terbesar di kota itu, membuat gabungan dari semua masalah itu terjadi di tempat ini. Mulai dari sampah, limbah industri, limbah domestik, bahkan hingga beberapa orang mencari celah untuk mendapatkan air dari pipa ini dengan cara yang ilegal. Dampak dari ketidaktahuan kawasan kumuh tersebut yang dapat mencemari air pipa Tansa dan menyebabkan berbagai penyakit seperti kolera, diare, tifoid, bahkan hingga kematian. Kasus kematian akibat penyakit yang terkait dengan air yang terkontaminasi masih terjadi di Mumbai, meskipun jumlahnya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga tidak bisa menggusur kawasan kumuh itu karena sudah terlalu banyak penduduk di sana. Langkah pemerintah yaitu dengan cara mengedukasi warga sekitar pipa untuk lebih mengerti tentang sistem sanitasi, pengolahan limbah yang baik, menjaga kebersihan air, dan edukasi lainnya. Meskipun ada banyak masalah oleh pipa Tansa ini, tapi hadirnya pipa ini cukup membantu masyarakat di desa-desa yang dialirinya. Sebelumnya, desa-desa di luar Mumbai itu memanfaatkan sumber air dari sungai, danau, dan mata air lainnya seperti sumur, dan kadang juga menunggu hujan. Tapi sering tercemar oleh limbah dan tidak selalu aman untuk diminum. Belum lagi saat musim kemarau, kelangkaan air bersih menjadi masalah yang sangat serius di desa-desa tersebut. Dengan adanya pipa ini, harapan mereka untuk mendapatkan air bersih mulai terkabul. Tapi lagi-lagi karena tidak tahuan masyarakat tentang pencemaran air, membuat banyak orang terdampak. Selain itu, pipa ini memberikan dampak positif yang signifikan pada kegiatan ekonomi di desa-desa yang dialiri, seperti akses air irigasi, air bersih yang aman, juga meningkatkan kesehatan ternak mereka,
dan peternakan yang sehat juga memberikan produksi susu dan daging yang lebih baik. Ironinya, dari awalnya pipa ini ditunjukkan untuk warga Mumbai, namun warga desa yang dialiri jauh mendapatkan manfaatnya dibandingkan warga di kota Mumbai yang sebelum airnya masuk ke rumah-rumah sudah tercemar saat lewat di kawasan-kawasan kumuh.